Ya mungkin kita langsung saja, sudah banyak juga yang bertanya-tanya, ini mungkin langsung ke Demokrat ya. Kalau misalnya kita tanyakan lagi nih Bung Isan, sebenarnya menurut Demokrat sendiri Jokowi itu sudah berhasil belum sih menangani Jakarta? Jadi begini, untuk menjawab pertanyaan itu tentu kan harus disadari juga bahwa ada banyak ekspektasi, ada banyak harapan kepada Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI dalam menghadapi berbagai macam masalah sosial, masalah ekonomi yang ada di Jakarta, utamanya dua persoalan mendasar kan, masalah banjir dan masalah macet. Ya kan. Nah, ini kalau dalam konteks yang beberapa hari terakhir ini, tentu kita harus ngomong masalah banjir. Ada beberapa program beliau itu kan, termasuk misalnya pengerukan waduk. Ada program juga rencananya sumur resapan, ada giant seawall, ada deep tunnel, macam-macam. Ini intinya program-program ini bagus, gitu. Program-program ini bagus, tapi memang kalau dilihat dari implementasinya ada beberapa yang unggulannya ini, terutama yang masalah pengerukan ini yang belum optimal. Jadi memang kalau dari data terakhir misalnya disebutkan bahwa dari rencana 12 sungai yang akan dikeruk itu baru 20%. Nah, program ini bagus, apakah berhasil? Atau program bagus tidak berhasil? Tentu kan masalah implementasi ini kan kadang-kadang the devil in the detail. Jadi ada banyak persoalan dalam masalah implementasi waduk, masalah penyewaan alat berat, masalah izin masuk. Kadang-kadang juga untuk kayak membuka lahan hijau kan untuk mengatasi masalah banjir ini nggak gampang gitu loh. Jadi proses jual beli tanah di Jakarta ini yang kadang-kadang kita tahu lah, banyak tuan-tuan kecil, ada tuan-tuan besar juga yang kadang-kadang menyebabkan masalah perizinan, masalah implementasi program itu tidak seindah di dalam wacananya gitu. Tapi jadi pada dasarnya apapun, Bung Iksan sebenarnya bisa dikatakan berhasil atau tidak menurut review dari Partai Demokrat sendiri? Iya, masih bisa dioptimalkan lah. Masih bisa dimaksimalkan dengan berbagai dengan kata lain Demokrat mengakui. Demokrat mengakui dan kita mendukung penuh. Kita memberikan full support kepada beliau untuk bisa mengatasi persoalan yang ada di DKI Jakarta ini. Kayak tadi kemarin Presiden misalnya meninstruksikan kepada TNI, Polri, dan jajaran terkait di pusat untuk memberikan bantuan sepenuhnya kepada Pak Gubernur Jokowi ini untuk mengatasi persoalan yang ada di Jakarta. Jadi termasuk kayak masalah pengungsian, masalah pengatasan air bersih, dan masalah-masalah lain yang terkait dengan banjir ini. Kita percaya penuh. Dan memang sudah ada mandat yang diberikan. Ini sudah ada obrolan seperti itu loh Bung Bima, dan kata lain mungkin ya sikap tidak langsung ya dari Demokrat pada dasarnya juga mengakui. Apakah ini menjadi hal yang positif untuk PDIP sendiri untuk menggadang-gadang Jokowi menjadi capres nanti? Karena bagaimanapun juga bagus untuk citra Jokowi kan? Kita perlu melihat ya mengenai masalah banjir itu dua hal. Mengatasi persoalan banjir dan mengatasi korban banjir gitu. Jadi untuk saat ini yang paling tepat memang kita bicara mengatasi para korban. Ini penting ya. Jadi mengatasi banjir ada waktu ya. Jadi saya katakan sejak Jokowi dilantik dengan Ahok, persoalan banjir di Jakarta ini dilihat secara integratif ya. Bahkan saya juga sudah melihat goodwill dari pemerintah pusat, persoalan tidak hanya persoalan pemerintah DKI tapi juga melibatkan pemerintah pusat. Bahkan mulai muncul ide bahwa gubernur harus diangkat setingkat menteri dengan kepres. Itu sesuatu yang menunjukkan bahwa ini tidak bisa diatasi oleh gubernur ya. Nah, untuk saat ini itu tidak perlu harus dibicarakan secara detail, karena yang kita lihat sekarang adalah korban yang secara urgent harus ditangani. Itu pun apakah kemampuan pemerintah DKI saja cukup atau harus secara menyeluruh dengan berbagai stakeholder seperti tadi TNI segala macam. Karena saya terus melihat dan mengamati apakah penanganan korban ini ada upaya pembiaran, kemudian politisasi terhadap penanganan korban, atau memang kalau yang seperti tahun kemarin seolah-olah hanya ditangani oleh pemerintah DKI saja ya. Bagaimana mengerahkan seluruh kekuatan TNI, bagaimana mengerahkan seluruh kekuatan Departemen Kesehatan, juga stakeholder yang lainnya, itu tidak begitu nampak. Tapi untuk yang saat ini saya juga akan melihat apakah ini hanya sekedar tumpahan limpahan tanggung jawab pemerintah DKI saja, atau
memang ada supporting dari berbagai stakeholder. Oke. Jadi dua hal itu saya melihat menangani korban banjir dan menangani banjir adalah persoalan yang harus dibedakan, dan saat ini yang paling penting adalah bagaimana para korban banjir ini harus terus kita lihat kesehatannya, kemudian sanitasinya, yang lain-lainnya harus kita lihat. Ya. Ada Jokowi efek. Jadi tampaknya apapun yang juga dilakukan oleh Jokowi, baik berhasil atau tidak, itu tampaknya menjadi masyarakat buta ya, membuat masyarakat menjadi buta. Citranya tidak turun sama sekali. Kalau menurut Bung Heri sendiri, sebenarnya apa sih penyebab utamanya? Apakah soal masalah banjir dan kemacetan yang sampai saat ini, hari ini aja lah, mungkin sekitar 2 hari ini di sosial media sendiri ada yang mengecam, ada yang mendukung, ada yang bilang jangan salahin Pak Jokowi. Kalau menurut Anda sendiri ini sebenarnya pengaruh nggak nanti terhadap citra Jokowi sendiri? Ya, kita bisa lihat, saya membayangkan begini, kalau hari ini banjir 2 tahun lah, yang kemarin kan 2013 di awal tahun itu kan besar sekali banjir. Gubernurnya udah Jokowi. Hari ini juga banjir di mana-mana, gubernurnya Jokowi. Tapi adem-adem aja tuh. Artinya apa? Ada sebuah kepercayaan ya. Saya lihat bahwa publik kita itu nutup mata juga gitu. Beberapa ya, tidak semua. Artinya tidak seperti kalau bukan Jokowi. Kalau masih fokus, saya kira habis-habisan. Tapi gitu. sehat tidak sebenarnya hal Nah, itu? ini yang menurut saya termasuk orang yang mengatakan bahwa ketika kita euforia terhadap seseorang, personal seseorang, sah-sah saja. Tapi ketika mengarah bahwa apapun yang dilakukan oleh seseorang itu di mata kita semuanya benar, disitulah menurut saya yang akan membahayakan kita. Jadi semacam kultus individu ya, misalnya kita katakan seperti itu tidak sehat. Ya, saya ingin mengatakan begini, bahwa fenomena Jokowi ini adalah sebuah fenomena yang tidak bisa kita hindari. Di tengah kita kehilangan sosok yang bisa merepresentasikan dekat dengan rakyat. Jadi Jokowi tampil dengan gaya komunikasinya, gaya kepemimpinannya seperti itu, sehingga publik merasa dekat. Karena apa? Publik menganggap bahwa Jokowi itu adalah representasi daripada mereka. Tapi bahaya juga jika misalnya memang pemilihan nanti ya, misalnya memang Jokowi diusung oleh PDIP sendiri untuk menjadi capres itu karena masalah itu ya, karena masyarakat terlalu euforia, terlalu mengeluh-elukan tanpa bisa melihat secara benar kinerjanya baik atau tidak. Tapi kita tunggu dulu, kita jeda dulu. Kami baca kalau jika perbincangan kita saat lagi pemirsa, tetaplah bersama dengan kami.